daripada Al-Imam Al-Akbar, yaitu Syekh Abu Bakar Ibn Salim, yang mana beliau wafat tahun 992 Hijriah, tepatnya di malam yang semacam ini, malam 27 daripada bulan Dzulhijjah. Kita memperingati beliau, wafat beliau, menyebut nama beliau, mudah-mudahan keberkahan turun dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Sufyan bin Uyainah, sebagaimana diriwayatkan juga dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri wa Abdullah bin Al-Mubarak dan banyak lagi para ulama, sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Muhammad bin Ja'far Al-Qattani, bahwasanya mereka mengatakan inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Tatkala kita mengenang kaum salihin, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Samaid menambahkan, fa kaifa bi aslahis salihin, maka bagaimana kiranya ketika kita mengenang pemimpin kaum salihin, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini malam istimewa untuk kita sekalian. Jika kita ingin berbicara tentang sosok Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau adalah seorang ulama besar yang hidup di abad ke-10 Hijriyah. Setelah sekitar 450 tahun lebih mungkin, atau lebih kurang dari wafat beliau, kita masih mengenang beliau. Bahkan bukan hanya di negeri Ainat, di negeri Hadramaut, di kota Ainat, tidak, tapi sampai ke Nusantara. Nama beliau setelah lebih dari 450 tahun masih tetap dikenang. Nama beliau begitu harum, keberkahan beliau tersebar di berbagai penjuru. Semua mengambil manfaat, semua mengambil keberkahan. Dan ini tiada lain adalah bukti ketulusan beliau di dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tatkala seseorang memprioritaskan Allah di atas segala-galanya, maka saat itu Allah akan memprioritaskan orang itu, hamba itu, di atas segala-gala makhluk Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan, ibadun kiramun atharullah rabbahum fa'atharahum wa ikhtassahum bil wilayati wa anasahum bil qurbi minhu wa bir ridha habahum wa asqahum bikasil mawaddati bihim yadfa'ullahu al balaya wa yakshifu ar razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati walaula humu bainal anami ladukdikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim adalah salah seorang daripada yang disebut oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam qasidahnya tersebut. Siapa mereka? Para aulia. Mereka adalah hamba-hamba yang memprioritaskan Allah di atas segala-galanya, maka Allah memprioritaskan mereka di atas segala hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang menghamba kepada Allah dengan penghambaan sejati. Mereka habiskan seluruh hidup mereka, mereka persembahkan hidup mereka, mati mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, dari sejak beliau lahir hingga beliau wafat, yang ada di dalam hati beliau hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ketulusan, keikhlasan untuk Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada di dalam hatinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan itu beliau nyatakan di dalam beberapa karya-karya tulis beliau, beberapa yang beliau tulis di usianya 17 tahun, di mana beliau menceritakan tentang isi hatinya, tenggelamnya beliau di dalam kecintaan yang amat dalam kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga beliau katakan, saya tidak menyaksikan apapun di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu di usianya yang baru 17 tahun. Sehingga selama lebih kurang 40 tahun sebelum wafatnya, itu selama 40 tahun kalau duduk dalam keadaan tawarruk, duduk seperti orang yang lagi sholat tasyahudul akhir, duduknya seperti itu. Dari sejak 40 tahun sebelum wafat begitu kalau duduk. Enggak ada lagi gaya duduk lain selain itu. Sampai beberapa murid-murid beliau bilang, ya Imam, di usia tua engkau duduk semacam ini, coba cari posisi yang enak, senderan, duduk bersila yang enak. Beliau bilang, enggak, saya nyaman begini. Ini penat, capek orang duduk begini, sakit, apalagi di usia tua.
Ketika dipaksa tetap Syekh Abu Bakar enggak mau. Ketika ditanya kenapa, beliau katakan hadza jilsatul abad baina yaday rabbih. Ini adalah cara duduknya seorang hamba di hadapan Tuhannya. Artinya setiap saat, setiap waktu hatinya terkoneksi dengan Allah, menyaksikan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Wa mata kanal kaun hatta yahjubuka 'anil mukawwin. Sejak kapan alam semesta hingga menghijabmu dari penciptanya, pencipta alam semesta Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang beliau nyatakan di dalam ucapannya, di dalam kitab-kitabnya. Beliau menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dengan mata hati beliau radhiyallahu anhu wa arda. Sehingga beliau habiskan seluruh hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peringatan haul yang kita adakan bukan hanya sekedar kita ingin mengambil keberkahan. InsyaAllah keberkahan akan kita raih dengan berkat mereka para awliya, para salihin. Majlis semacam ini turun rahmat dari Allah. Majlis semacam ini dengan berkat para awliya diangkat bala musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lebih dari itu yang kita inginkan adalah mengambil pelajaran dari sosok Syekh Abu Bakar bin Salim. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim semasa hidupnya bukan hanya sekedar sibuk dengan ibadah kepada Allah, di dalam mengabdi kepada Allah, tetapi juga sebagai bentuk pengabdiannya kepada Allah, beliau melayani umat Nabi Muhammad SAW dengan sebaik-baiknya. Banyak hal yang beliau lakukan memberikan manfaat untuk umat, memberikan kontribusi yang baik untuk umat manusia dari sejak beliau masih muda. Itu sampai diriwayatkan di dalam sejarah kehidupan beliau yang menceritakan bagaimana Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim itu perhatian beliau kepada umat, ya, bagaimana beliau memberikan manfaat kepada umat di berbagai bidang, di dalam pendidikan agama, di dalam menjamu tamu, di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, di dalam sosial, bersedekah, berbagi, kepedulian kepada sesama, ya, dan lain sebagainya. Itu beliau merupakan panutan yang terbaik, yang mana apa yang beliau lakukan menjadi buah bibir yang selalu diceritakan sepanjang masa. Itulah Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Sehingga murid-murid beliau itu sangat banyak. Dan semuanya itu dibimbing oleh Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim untuk memberikan manfaat kepada umat manusia sekalian. Semuanya. Berapa banyak di antara mereka dari murid-murid Syekh Abu Bakar yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Di antaranya di Mekkah, di antaranya di Madinah Al-Haramain Syarifain, di Al-Yaman, murid-muridnya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Di antaranya lagi sampai ke India, sampai ke Pakistan, sampai ke Afrika, sampai ke Maghrib, ke Maroko, ke berbagai tempat, semuanya berguru kepada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Mereka semuanya datang dari penjuru-penjuru yang jauh untuk menimba ilmu dan mengambil keberkahan daripada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Sampai dari Libya, seorang wali besar yang hidup di abad ke-10 Hijriah yang dikenal dengan Al-Imam Abdus Salam Al-Asmar, yaitu Al-Imam Abdus Salam Al-Asmar, dikubur di Torablus di Libya. Itu disebutkan beliau menempuh perjalanan yang panjang sampai ke Hudaidah. Dari Hudaidah beliau menempuh perjalanan sampai ke negeri Hadramaut, mencari tahu tentang Syekh Abu Bakar bin Salim, hingga beliau berziarah, berjumpa dengan Syekh Abu Bakar bin Salim untuk mengambil ilmu kepada beliau. Dan ini diceritakan oleh kakek kami Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan di dalam kitabnya Lawami Al-Bayyinat Fiman Wafada ala Maula'inat. Di antaranya yang datang kepada Syekh Abu Bakar adalah Imam Abdul Salam Al-Asmar yang dikubur di Libya, di Afrika sana, untuk mengambil keberkahan dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Yang datang dari Maghrib, dari Maroko, begitu banyak, di antaranya Yusuf bin Abid Al-Hasani, dan masih banyak lagi. Ini saat itu negeri tersebut adalah negeri yang sangat jauh. Mereka mendengar tentang sosok yang begitu agung Syekh Abu Bakar bin Salim, sehingga mereka tempuh perjalanan, mengambil keberkahan, dan dengan cepat mereka sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cepat mereka mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beginilah sosok Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Bukan hanya murid-murid yang begitu banyak yang beliau bimbing. Kemudian murid-murid itu beliau tempatkan di tempat-tempat yang tepat untuk mereka. Beberapa dikirim. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim sekalipun beliau menetap di Inat dan beliau membangun kota Inat. Saat itu
kota Inat itu memang sudah ada dari sebelum Syekh Abu Bakar bin Salim, dikenal dengan Inat Al-Gadim. Inat Al-Gadimah, kota Inat yang lama, itu udah ada dari sebelum Syekh Abu Bakar bin Salim. Tapi datang Syekh Abu Bakar di usia sekitar 27 tahun ke kota Inat, dan beliau membangun kota Inat yang baru, Inat Al-Jadidah, yang beliau bangun. Beliau membangun rumah beliau, masjid beliau, pekuburan yang akan dikuburkan di situ orang-orang setelah beliau, ya, dibangun oleh Sayyidina Syekh Abu Bakar, membangun peradaban yang baru, yang besar, yang hidup di dalamnya agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kota Inat setelah didatangi oleh Syekh Abu Bakar bin Salim, lahir di situ para aulia, para salihin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Peradaban yang dibangun oleh Syekh Abu Bakar, peradaban orang-orang yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penghambaan yang sejati. Sehingga kota Inat dituju dari berbagai penjuru dunia. Sampai dari Romawi. Dari Romawi, ya, saat itu raja-raja Romawi mengirim utusan-utusan mereka untuk membawa hadiah kepada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim dan kepada putranya Al-Husain ibn Syekh Abi Bakar bin Salim. Dan ini menandakan bahwasanya pengaruhnya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim di saat itu. Kalau kita sekarang di zaman ada Facebook, ada media sosial, tapi di masa itu lebih dari 450 tahun yang lalu, pengaruhnya Syekh Abu Bakar bin Salim sampai ke negeri yang jauh itu. Apa yang membuat pengaruh beliau begitu dikenal orang di berbagai penjuru? Enggak lain karena ketulusan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu taala anhu wa arda. Terus lain daripada itu, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim di dalam hidupnya itu beliau memberikan pelayanan yang terbaik bakal umat. Sampai disebutkan beliau itu, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau bukan pengusaha yang kaya raya seperti orang yang ada di zaman kita sekarang. Kagak. Ya, beliau orang biasa, tetapi kedermawanan di dalam hatinya itu begitu besar. Kedermawanan begitu besar, kepedulian begitu besar, kasih sayang beliau begitu berlimpah ruah, sehingga nggak bisa ngelihat orang kesusahan di sekitarnya, nggak bisa Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Sehingga beliau korbankan segalanya untuk mengangkat martabat manusia dari keadaan yang susah menjadi keadaan yang lebih baik. Itu sampai disebutkan bahwa Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim itu, beliau di kota Inat punya 3 dapur besar. 3 dapur besar. 1 dapur bakal beliau dan keluarga besarnya, sebab Syekh Abu Bakar punya keluarga besar. Kemudian dapur yang kedua untuk tetamu-tetamunya, sebab kota Inat itu hampir setiap hari dari sejak Syekh Abu Bakar membangun peradaban di Inat itu didatangi oleh berbagai macam orang, setiap hari dipenuhi oleh para pengunjung. Sampai Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim itu seperti tadi kita katakan, 1 dapur untuk keluarga besarnya, 1 dapur bakal tetamunya, 1 dapur untuk fakir miskin. Ya, itu dapur untuk keluarganya beliau masak atau pembantunya masak untuk keluarga Syekh Abu Bakar. Nah, dapur untuk tamu itu setiap hari nggak kurang, tiap hari 500 potong roti sampai 800 potong roti untuk tetamu yang datang. Rotinya bukan seperti roti tawar zaman kita di sini. Kagak, tapi roti di Hadramaut itu satu potong itu udah cukup mengenyangkan. Ya, tebal, keras, ya, bikin kenyang, ya seharian. Itu makanannya mereka seperti itu. Artinya tetamunya itu yang datang ke kota Inat setiap hari nggak kurang dari 500 sampai 800 orang. Lain onta yang disembelih, kambing yang disembelih oleh Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau bagi-bagi setiap hari semacam itu. Ya bayangin, kita kalau tiap hari motong sapi, onta sama dengan sapi lebih kurang. Tiap hari motong sapi, kita motong sapi setahun sekali aja udah berat. Ini tiap hari beliau potong onta bakal tetamunya, 800 potong roti untuk tetamunya, itu yang bakal tetamu. Lain yang untuk dibagi-bagi kepada fakir miskin. Itu dibagi-bagi untuk fakir miskin setiap hari nggak kurang daripada 1000 potong roti sampai 1500 potong roti dibagi-bagi kepada fakir miskin. Setiap hari demikian. Beginilah keadaan mereka. Ini yang membuat mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan. Jangan kira kayak begini gampang. Orang kaya aja belum tentu bisa bikin begitu. Orang yang punya duit belum tentu tiap hari bikin begitu, belum tentu bisa. Syekh Abu Bakar orang biasa, bukan orang kaya, tetapi kasih sayang di dalam hatinya yang begitu besar membuat beliau rela untuk berkorban, berkontribusi semacam itu untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beginilah Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu taala anhu wa arda. Enggak cuman itu. Beliau bagi-bagi makan untuk orang-orang.
Bahkan lebih dari itu setiap hari dari kampung beliau, yaitu kota Lisik. Lisik itu sebelum masuk ke dalam kota Inat, itu ada perkampungan namanya kota Lisik. Perkampungan Lisik itu jalan kaki. Dari Lisik itu tiap malam ke kota Tarim. Tiap malam. Untuk apa? Jalan kaki tiap malam dari Lisik ke Tarim. Itu perjalanan bukan perjalanan pendek. Mungkin lebih kurang sekitar 20 km. Ya, bukan naik kendaraan atau kuda. Beliau punya kuda, punya onta, tapi jalan kaki. Dan seringkali beliau berjalan nggak pakai sendal. Kenapa nggak pakai sendal? Ya, itu seperti yang diucapkan oleh Al-Imam Abu Bakar bin Syihab tentang kota yang agung, kota Tarim. Ya, idza nahnu zurnaha wajadna turabaha yafuhu lana kal ambaril mutanaffisi wa namshi hufatan fi tharaha ta'adduban nara annana namshi biwadil mugaddasi. Itu kota Tarim, kotanya para aulia. Ya, Sayyidina Imam Abu Bakar bin Abdurrahman bin Syihab, beliau mengatakan, idza nahnu zurnaha wajadna turabaha. Beliau menggambarkan tentang kota Tarim yang dipenuhi dengan para aulia. Kami kalau datang berziarah ke kota Tarim, kami dapati pekuburan-pekuburan aulia. Kuburan-kuburan mereka, tanah mereka itu, tanah kota Tarim begitu harum, bagaikan kasturi yang begitu harum. Sehingga kami berjalan, memijak tanah-tanah kota Tarim tanpa alas kaki. Kenapa? Sebab kami melihat bahwasanya kami memijak lembah yang suci sebagaimana Allah sebutkan, innaka bil wadil mugaddasi tuah, engkau berada di lembah yang suci wahai Musa, lepaskan kedua sendalmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abu Bakar bin Salim jalan kaki terkadang dari kota Lisik nggak pakai sendal, menempuh perjalanan sampai ke kota Tarim. Untuk apa? Di Tarim banyak masjid-masjid yang begitu agung yang dibangun oleh para aulia. Beliau ingin mengambil keberkahan, memberikan pelayanan kepada umat, sehingga datang setiap malam ke kota Tarim itu, masuk ke masjid-masjid. Apa yang beliau lakukan? Beliau bersih-bersih masjid. Itu masjidnya dibersihin, disapuin, dibersihin. Terus kamar mandinya kalau di sana itu tuh ada kolom-kolom untuk berwudu. Kolomnya itu besar, isi airnya juga daya tampung kolamnya itu juga menampung air yang mungkin 1 toren kayak kita di sini. Namanya jabiah, dan itu enggak 1, enggak 2. Kadang satu masjid itu ada 4 sampai 8 jabiah. Itu kolam tersebut untuk orang berwudu, mandi. Zaman itu belum ada mesin air. Masih narik pakai timba. Tiap malam Syekh Abu Bakar bin Salim habis bersih-bersih masjid, itu kolam-kolam dibersihin oleh beliau. Dan beliau menimba sendiri itu air dengan tangan beliau, dipenuhin tuh kolom-kolom yang ada di dalam masjid, supaya pagi-pagi orang datang, waktu sebelum subuh orang-orang datang untuk tahajud, dapetin air udah bersih, kamar mandi udah bersih, airnya jernih, dan orang-orang mau tahajud di masjid udah pada nyaman. Tiap malam beliau keliling ke masjid semacam itu. Dan yang istimewa tahu apa? Nggak ada orang yang tahu kalau itu yang melakukan Syekh Abu Bakar bin Salim. Baru tahu setelah itu. Mereka nggak tahu, dirahasiakan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, ibaratnya merbuat masjid, datang ke masjid mau bersih-bersih, kaget masjid udah bersih, siapa yang ngebersihin? Tiap malam kayak begitu. Dan ini nggak satu masjid, puluhan masjid di kota Tarim saat itu. Syekh Abu Bakar bin Salim melakukan hal itu di puluhan masjid di kota Tarim. Sampai terkadang ya berangkat dari awal malam ke kota Tarim, sebelum subuh balik lagi ke Inat. Untuk apa? Untuk sholat tahajud di Inat dan sholat subuh di Inat. Tiap malam kayak begitu. Berangkat di awal malam ke Tarim, sebelum subuh balik ke Inat untuk lanjutin tahajud di Inat dan sholat subuh. Itu terkadang di musim dingin beliau berjalan nggak pakai alas kaki, sampai itu kakinya berdarah. Kakinya berdarah karena terlalu dingin jalanan itu. Beliau nggak pernah mengeluh, nggak pernah bersedih, sebab ini semua beliau lakukan tulus untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau merahasiakan itu. Sampai orang-orang tuh di pagi hari, wanita-wanita penggembala di pagi hari, saat pagi-pagi matahari terbit, mereka membawa kambing mereka, melihat jejak kaki dari darah. Mereka menyadari, nih
kalau dilihat dari jejak kakinya, mereka kenal ini jejak kakinya Walad Salim bin Abdullah, yaitu Syekh Abu Bakar bin Salim, putra Salim bin Abdullah radhiyallahu taala anhu arda. Ini yang dikenal dari beliau. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kalau mau berbicara tentang sosok Syekh Abu Bakar bin Salim enggak bakal ada habisnya. Kakek kami Al Habib Salim bin Ahmad bin Jendan, beliau menulis tentang Syekh Abu Bakar bin Salim banyak di karya tulis. Di antaranya yang barusan kita baca, Habib menulis ini kitab lebih kurang sekitar 80 atau 90 tahun yang lalu lebih kurang. Dan beliau katakan, saya menulis ini supaya kelak diadakan haul Syekh Abu Bakar bin Salim dan dibacakan karya saya ini, managib daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan ini adalah ringkasan daripada managib yang lain lagi yang juga beliau tulis dengan tangan beliau yang lebih panjang dari ini, yang disebut dengan judulnya Good fi Thumur fi Managib Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, lebih panjang dari ini 3 kali lebih besar dari ini. Terus selain dari itu beliau juga menulis managib Syekh Abu Bakar, karya tulis yang ketiga lagi, ya, yang juga lebih besar. Di antaranya judulnya Fi Maulal Kathib, seperti itu. Terus ada lagi yang lebih besar lagi, itu sampai yang ada sama kita saat ini 3 jilid besar. 1 jilid itu sekitar 800 sampai 1000 halaman. Tulisan tangan beliau. Judulnya Lawami al-Bayinat fi man wafada ala Maula Inad. Beliau menuliskan di situ tentang orang-orang yang datang ke kota Inad melanjutkan karya tulis yang ditulis oleh kakek beliau, yaitu Al-Imam Umar bin Abdullah bin Syekhan ibni Syekh Abi Bakar bin Salim, yang menulis daripada asal kitab tersebut. Dan banyak lagi karya-karya tulis yang beliau tulis tentang Syekh Abu Bakar bin Salim. Inilah Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jendan, beliau menyebarkan ini semua demi untuk mengambil keberkahan daripada Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu taala anhu wa arda. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak yang bisa kita petik. Hendaknya kita mengkaji tentang mereka untuk kita mengambil pelajaran dari mereka, sehingga kita mengikuti jejak mereka di dalam mengarungi lautan kehidupan ini hingga kita mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi ketika kita baca ada satu doa diajarkan oleh Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, yaitu yang dikenal dengan Wirdus Shaghir, Allahumma ya azimah sultan ya qadimal ihsan. Saya rasa sebagian besar dari kita tahu doa tersebut. Dahulu kakek kami selalu kemana-mana menyebarkan doa itu. Sebagaimana orang tua kami Al-Walid Al-Habib Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jendan juga menyebarkan doa tersebut. Dan Wirdul Kabir, satu lagi yang lebih besar dari itu, beliau sebarkan dan dicetak dan dibagi-bagikan di berbagai tempat oleh orang tua kami Al-Walid. Sebagaimana kami dahulu membaca wirid tersebut yang disusun oleh Syekh Abu Bakar bin Salim, kami membacanya di hadapan ayah kami Al-Walid Al-Habib Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jendan. Wa Sayyid Al-Walid membaca doa itu di hadapan ayah beliau Al-Muhaddith Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jendan. Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jendan membaca doa tersebut di hadapan gurunya yang sangat banyak, di antaranya Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman bin Umar bin Hashim Al-Bar di kota Ternate. Beliau membaca di hadapan ayahnya Al-Habib Abdurrahman bin Hashim Al-Bar. Beliau membaca di hadapan gurunya Al-Imam Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal Muhaddits Al-Yaman. Beliau membaca di hadapan gurunya yaitu Al-Habib Hamid bin Omar Hamid, murid daripada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, saat beliau datang ke kota Zabid untuk menunaikan ibadah haji pada tahun 1200 Hijriah, yang mana Al-Habib Hamid bin Omar membaca wirid tersebut, doa tersebut di hadapan ayahnya Al-Habib Umar bin Hamid Al-Munaffir. Beliau membaca di hadapan gurunya Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad. Beliau membaca di hadapan gurunya yaitu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas membaca wirid tersebut di hadapan gurunya Al-Husain bin Abi Bakar bin Salim wa akhwani, yaitu Umar Al-Mahdar wal Hamid wal Hasan wa ikhwanihim jami'an. Kemudian mereka semua membaca wirid tersebut di hadapan ayah mereka yaitu Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan saat ini kita sama-sama mendengarkan dan barusan juga kita membaca doa tersebut. Mudah-mudahan dengan sanad ini kita bersambung kepada Syekh Abu Bakar bin Salim dan mendapatkan keberkahan dari mereka para aulia. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi
tariqatihim wa mu'afatin minal fitani ya rabbal alamin. Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan beliau bilang di dalam tulisannya itu, pada tahun 1350 Hijriah saya bermimpi melihat Syekh Abu Bakar bin Salim, dan Syekh Abu Bakar bin Salim membacakan kepada saya Wirdus Saghir Allahumma ya azimah sultan tersebut. Kemudian setelah beliau membacakan di hadapan saya, beliau katakan kepada saya, wahai Salim, bacalah doa ini, sesungguhnya aku telah mengijazahkan doa ini untuk engkau dan keturunanmu ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita sekalian. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.